Apa yang terjadi ketika seorang istri menemukan pengkhianatan di balik pintu rumah tangganya? Ketika suami yang tampak sempurna ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa menghancurkan hidupnya? Aku tidak hanya kehilangan kepercayaan, aku juga kehilangan sebagian dari diriku. Tetapi aku tidak menyerah begitu saja. Aku membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Dari video pengkhianatan yang tersebar luas, hingga permohonan cerai yang kutolak mentah-mentah, aku memilih untuk melawan dengan cara yang paling mengejutkan. Akankah aku memberi suami yang telah menghancurkan hidupku kesempatan kedua? Ataukah aku akan membiarkan dia merasakan hasil dari setiap pengkhianatan yang dia lakukan? Jika kamu penasaran bagaimana aku menghadapi semuanya, ini adalah ceritaku yang tak bisa kamu lewatkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Aku adalah seorang perempuan yang terbiasa mengandalkan diri sendiri. Sejak muda, aku telah belajar bagaimana menapaki hidup dengan kerja keras, tanpa mengeluh dan tanpa berharap banyak dari orang lain. Kesederhanaan dalam sikap dan ketenangan dalam tutur kata sudah menjadi bagian dari diriku. Di antara rekan-rekan kantor, aku dikenal sebagai pribadi yang kalem, tak banyak bicara, namun selalu menyelesaikan pekerjaan dengan rapi dan tuntas. Bukan tipe yang suka menonjol, tetapi keberadaanku cukup diperhitungkan dalam setiap proyek karena ketekunan dan tanggung jawab yang kutunjukkan. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih awal, menyiapkan keperluan rumah tangga, merapikan seragam kerja, dan menyiapkan sarapan untukku dan suamiku, Raka. Meski kami tinggal di sebuah apartemen modern di tengah kota, aku tak pernah membiarkan kesibukan menjadi alasan untuk melupakan rutinitas kecil yang menurutku justru menciptakan kedekatan. Bau kopi panas, roti panggang, dan suara halus dari radio pagi menemani waktu kami sebelum berangkat kerja. Suasana rumah kami sederhana, rapi, dan hangat, cerminan kehidupan yang kutata dengan penuh cinta dan kehati-hatian. Aku dan Raka bekerja di perusahaan yang sama, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi. Meski satu kantor, kami jarang terlihat bersama, karena kami berada di divisi yang berbeda. Aku di bagian keuangan, sedangkan Raka menjabat sebagai salah satu manajer di divisi strategi dan pengembangan. Namun di lingkungan kantor, nama Raka cukup dikenal. Wibawanya kuat, pembawaannya tenang, dan tutur katanya selalu terdengar meyakinkan. Ia memiliki karisma yang membuat orang-orang dengan mudah mempercayainya. Di mata banyak orang, Raka adalah sosok suami ideal. Ia tak pernah absen menjemputku sepulang kerja, bahkan ketika lembur sekalipun. Ia juga kerap menyempatkan diri mengantarkan kopi ke ruanganku saat jeda makan siang, membuat banyak rekan kerjaku tersenyum iri. Aku tahu, di balik sikapnya yang tenang, ia adalah pria yang sangat menghargai pasangannya. Ia bukan tipe yang banyak bicara soal cinta, tetapi perhatian kecil yang ia tunjukkan setiap hari sudah cukup bagiku. Kehidupan rumah tangga kami terlihat sempurna. Kami saling mendukung, saling menghormati. Kami mungkin tidak banyak membagikan kemesraan di media sosial atau di hadapan orang lain, tetapi kami punya cara sendiri untuk saling mencintai. Cara yang tenang, sederhana, namun terasa dalam. Namun di balik itu semua, aku tetap menjaga prinsipku sebagai perempuan mandiri. Aku tidak pernah bergantung sepenuhnya pada suami, baik dalam hal keuangan maupun keputusan hidup. Bagiku, cinta yang sehat adalah ketika dua orang berdiri sejajar, saling menopang, bukan salah satu bergantung sepenuhnya pada yang lain. Itulah yang membuatku tetap semangat bekerja dan terus mengembangkan diri, meskipun sebagian orang mungkin menganggap aku sudah cukup, karena memiliki suami yang mapan. Meski dunia luar memandang kami sebagai pasangan yang nyaris tanpa celah, aku tahu bahwa setiap rumah tangga menyimpan cerita dan rahasianya sendiri. Tapi untuk saat ini, semua masih terasa utuh. Hidup kami berjalan tenang, seperti aliran sungai kecil yang mengalir pelan di balik pepohonan, tak mencolok, tapi menenangkan. Aku tidak pernah berharap kehidupan yang sempurna. Aku hanya ingin kehidupan yang jujur dan saling menghargai. Dan sejauh ini, bersama Raka, aku merasa seperti perempuan yang dicintai dengan cara paling sederhana namun paling tulus.
Awalnya, aku mencoba menepis semua rasa curiga yang mulai mengendap pelan-pelan di pikiranku. Aku berusaha menganggap semuanya hanya sebagai bagian dari siklus kehidupan pernikahan. Barangkali Raka sedang banyak pekerjaan. Barangkali ia sedang lelah. Barangkali perhatiannya tak lagi semeriah dulu karena rutinitas telah menyita sebagian besar energi kami. Tapi seiring waktu, barangkali itu mulai terdengar terlalu sering. Dan hati kecilku tahu, sesuatu sedang berubah. Raka, yang dulu tak pernah absen menjemputku sepulang kerja, kini sering menghilang tanpa kabar. Awalnya ia hanya bilang harus lembur. Aku percaya. Ia memang dikenal sebagai sosok pekerja keras, penuh dedikasi. Tapi kemudian, alasan itu datang terlalu sering. Hampir setiap malam. Dan anehnya, meski lembur, ia jarang membawa pekerjaan pulang. Tak ada berkas, tak ada laptop yang terbuka di meja makan seperti dulu. Hanya dirinya yang datang larut malam, lelah, dan semakin jauh. Ponselnya, yang dulu biasa ia biarkan tergeletak sembarangan di meja, kini selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Bahkan saat mandi, ponsel itu tetap bersamanya. Tak pernah lagi ia membiarkanku menyentuhnya, meski hanya untuk membuka galeri foto atau melihat jam. Ada sekali waktu, ponselnya berdering di tengah malam. Saat aku terbangun karena suara itu dan menoleh ke arahnya, ia buru-buru mengambil ponsel dan berjalan ke balkon, menjawab dalam bisik-bisik. Saat kembali, ia hanya berkata itu telepon dari tim luar negeri. Tapi aku tahu suara itu tak pernah terdengar seperti urusan pekerjaan. Perhatian kecil yang dulu hangat dan menenangkan kini perlahan memudar. Tak ada lagi cangkir kopi di meja kerjaku saat jeda makan siang. Tak ada lagi pesan singkat berisi kalimat sederhana seperti, "Kamu sudah makan?" atau "Hati-hati di jalan." Bahkan ketika aku diam-diam berharap dia mengingat ulang tahun pernikahan kami, hari itu berlalu seperti hari biasa. Sepi, sunyi, dingin. Di rumah, kami mulai seperti dua orang asing yang hidup bersama dalam ruang yang sama. Kami masih berbicara, tapi hanya sebatas hal-hal praktis. Tagihan listrik, jadwal kerja, urusan belanja. Tak ada lagi obrolan ringan di meja makan. Tak ada lagi pelukan hangat saat aku pulang. Pandangannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Dan ketika aku mencoba menatap matanya, rasanya seperti menatap dinding, dingin dan tak bersambut. Aku masih mencoba bertahan pada logika. Berusaha tak terbawa prasangka. Tapi tubuhku, naluriku, dan hatiku mulai membaca sesuatu yang tak bisa diabaikan. Ada jarak yang tak kasat mata, tapi begitu nyata. Sesuatu yang tak bisa kusebutkan dengan kata, tapi terasa begitu kuat mengganggu. Malam-malamku mulai dihantui kegelisahan. Aku terbangun dengan keringat dingin, bermimpi melihatnya berjalan menjauh, menggenggam tangan seseorang yang tak bisa kulihat wajahnya. Dan saat aku terbangun, ranjang di sebelahku kosong. Raka belum pulang. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, menatap bayangan diri di cermin. Wajahku masih sama. Aku masih perempuan yang sama yang pernah ia puja dan peluk dengan penuh sayang. Tapi entah mengapa, kini aku merasa seperti sebuah lukisan yang perlahan kehilangan warnanya. Tak lagi menarik, tak lagi dicari. Aku mulai mencatat semua perubahan itu. Bukan karena ingin memata-matai, tapi karena aku ingin memahami. Aku ingin tahu apakah ini hanya fase, ataukah sebuah awal dari sesuatu yang tak pernah kuharapkan. Di dalam hati kecilku, aku masih ingin percaya bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi akal sehatku mulai menyusun potongan-potongan tanda menjadi sebuah pola. Dan di antara hening yang mengendap di antara kami, rasa curiga itu tumbuh. Diam-diam, dalam sunyi, tapi menyakitkan. Hari itu, saat makan siang di kantin kantor, seorang rekan kerja mendekatiku dengan raut wajah ragu-ragu. Ia bukan tipe orang yang suka bergosip, justru dikenal kalem dan berhati-hati dalam berbicara. Tapi ada sesuatu dalam caranya menatapku yang membuat dadaku langsung berdegup tak karuan. Seperti seseorang yang hendak menyampaikan kabar buruk, namun tak tahu harus mulai dari mana. Ia menyebut nama Raka. Pelan,
seolah takut ucapannya akan menyakiti. Lalu menyebut nama seorang perempuan, Maya. Maya, nama itu tak asing. Aku tahu siapa dia. Seorang staf marketing baru yang belakangan memang mulai banyak dibicarakan, terutama di kalangan pria. Perempuan muda, penuh percaya diri, pintar berbicara, dan tidak segan menunjukkan pesonanya. Penampilannya selalu rapi, make-upnya tak pernah luntur meski seharian bekerja, dan langkahnya tegap, seperti tahu kemana harus menuju. Aku pernah bertemu dengannya sekali atau dua kali dalam rapat lintas divisi. Sekilas, tak ada yang aneh. Tapi bisikan itu menancap seperti duri dalam benakku. Rekanku tak menjelaskan banyak, hanya mengatakan bahwa beberapa kali melihat Raka dan Maya makan siang bersama di luar kantor, kadang hanya berdua. Kadang terlihat mengobrol terlalu dekat di sudut pantry. Mungkin hanya kerja sama, katanya buru-buru, mencoba menenangkan, tapi tatapan matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang sesungguhnya. Sejak hari itu, mataku mulai membuka diri terhadap segala hal yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Aku mulai memperhatikan jam makan siang Raka. Terkadang ia menghilang begitu saja. Ketika kutanya sepintas, ia bilang ada rapat atau janji temu dengan klien. Tapi tak pernah benar-benar menjelaskan. Aku juga mulai memperhatikan Maya. Gerak-geriknya, ekspresi wajahnya saat berbicara dengan Raka, bahkan caranya tertawa. Ada sesuatu yang terlalu lembut, terlalu intim. Dari balik meja kerjaku, aku bisa melihat sebagian area pantry yang sering mereka kunjungi. Beberapa kali aku melihat mereka berdiri terlalu dekat, tertawa terlalu lama. Raka yang biasanya kaku dengan rekan perempuan, tampak berbeda saat bersama Maya. Lebih santai, lebih hidup. Matanya menatap Maya dengan cara yang tak lagi bisa kuterjemahkan sebagai sekadar rekan kerja. Dan yang paling menyakitkan, itu tatapan yang pernah ia berikan padaku dulu, saat kami baru menikah. Aku tak pernah berani langsung menegur. Bukan karena takut, tapi karena aku belum punya cukup bukti. Dan mungkin, aku belum cukup siap. Hati kecilku masih menggantungkan harapan bahwa semua ini hanya salah paham. Bahwa mungkin, Maya hanya terlalu akrab, dan Raka terlalu baik hati. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, selalu ada bayangan lain yang mengusiknya. Senyum Maya, tatapan Raka, dan jarak di antara mereka yang semakin hari terasa semakin kecil. Setiap sore sepulang kerja, aku merasa tubuhku lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena rasa curiga yang menggerogoti pikiranku. Aku mulai merasa seperti pengamat dalam hidupku sendiri. Diam-diam mencatat, memperhatikan, mengumpulkan serpihan-serpihan kecurigaan yang lambat laun membentuk gambaran yang tidak ingin kulihat. Di rumah, aku tetap memasak, tetap menata meja makan, tetap menunggu. Tapi kini semua kulakukan dengan hati yang penuh tanya. Raka, yang dulu selalu memulai obrolan, kini lebih banyak diam. Dan aku, yang dulu selalu mempercayainya tanpa syarat, kini mulai merasa asing bahkan terhadap suaranya sendiri. Kami hidup dalam rumah yang sama, tapi seolah berada di dua dunia berbeda. Ia tenggelam dalam dunianya yang semakin tertutup, sementara aku mencoba membaca isyarat di balik setiap langkah, setiap gerak, setiap perubahan kecil yang dulu mungkin tak berarti, tapi kini terasa mencurigakan. Ada malam-malam ketika aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu yang belum juga terbuka hingga larut. Pikiranku dipenuhi bayangan Maya. Sedang apa mereka? Di mana mereka? Dan mengapa Raka tak lagi bersamaku seperti dulu? Dalam hening, aku mulai merasa seperti perempuan yang sedang menunggu akhir dari cerita yang belum tahu arahnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan dari balik keheningan kantor yang dingin, dari bayangan di sudut pantry, dari tatapan yang tak sengaja tertangkap, aku tahu, ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang selama ini coba kusembunyikan dari diriku sendiri, kini mulai menampakkan wujudnya, perlahan namun pasti. Aku menyadari satu hal penting. Kecurigaan tanpa bukti hanya akan menjadikanku perempuan yang mudah dipatahkan argumennya, yang bisa dituduh terlalu sensitif, terlalu cemburuan, atau hanya terbawa emosi sesaat. Aku tahu Raka pintar bersilat lidah.
Ia bisa membalikan fakta dengan tenang dan penuh logika, membuatku tampak seperti istri yang kelewat paranoid. Karena itu, aku memilih jalan sunyi, jalan diam-diam yang penuh kehati-hatian. Aku memutuskan untuk tidak langsung menegur, tidak langsung menyerang. Aku ingin tahu kebenaran, dan untuk itu aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Beberapa malam aku terjaga lebih lama, duduk di meja makan yang sepi sambil memutar ulang kejadian-kejadian kecil dalam kepalaku. Aku mulai menyusun rencana dengan hati-hati, seperti menyusun puzzle yang potongan terakhirnya terselip entah di mana. Dan pada suatu malam yang tenang, saat Raka tertidur lelap, aku mengambil langkah pertama, membuka laci tersembunyi di dalam rak bukuku, tempat aku menyimpan beberapa barang lama. Di sana ada sebuah alat perekam kecil, benda mungil yang pernah kubeli dulu untuk merekam materi pelatihan kerja. Kini, benda itu akan menjalankan fungsi yang jauh lebih penting. Beberapa hari kemudian, aku menunggu waktu yang tepat. Raka sedang mandi, bersiap ke kantor. Aku pura-pura merapikan dasinya, menyentuh wajahnya dengan senyum manis yang kupaksakan. Lalu, saat ia turun untuk mengambil berkas di mobil, aku masuk ke ruang kerja kecilnya di rumah. Di antara tumpukan dokumen dan laci-laci file, aku meletakkan alat perekam itu di bawah meja kayu, dekat dengan colokan listrik. Tempat yang cukup tersembunyi tapi masih bisa menangkap suara jelas jika Raka menerima telepon atau bicara lewat video call. Rasa bersalah sempat menyelinap. Ini bukan cara yang elegan. Tapi aku tahu, kejujuran kadang hanya bisa dibongkar dengan keberanian. Dan jika Raka memang menyembunyikan sesuatu dariku, maka aku punya hak untuk tahu. Ini bukan sekadar soal curiga, ini soal harga diri, soal kebenaran. Hari-hari berikutnya aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku menjadi pengamat dalam peran sebagai istri. Setiap gerak-gerik Raka kubaca, setiap nada suaranya kuresapi. Aku tidak lagi hanya menunggu, aku mulai bergerak. Sesekali, aku datang ke kantor dengan alasan mengantar bekal makan siang. Ini bukan hal yang mencurigakan, semua orang tahu aku dulu sering melakukannya. Tapi kini tujuannya berbeda. Aku menyempatkan datang ketika jam makan hampir habis, saat kemungkinan Maya dan Raka sedang bersama. Aku memperhatikan dari kejauhan, pura-pura tersenyum pada resepsionis, lalu duduk di kantin kecil dekat lobi. Dari sudut itu, aku bisa melihat sebagian besar area ruang publik kantor. Suatu hari, aku datang lebih pagi. Raka bilang ada meeting pagi dengan divisi luar. Tapi saat aku tiba, kulihat ia baru masuk kantor, tergesa-gesa. Tak sendiri. Maya berjalan di sebelahnya, mengenakan blus putih dan rok pensil, rambutnya digerai dengan anggun. Mereka tertawa kecil, Maya menyentuh lengan Raka ringan. Sekilas, tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. Raka tampak kaget melihatku, tapi cepat-cepat menyapa dan menyembunyikan keterkejutan di balik wajah datarnya. Aku tersenyum, berpura-pura tak mengerti apapun, lalu menyerahkan kotak bekal sambil menyisipkan pesan bahwa aku hanya ingin memberi semangat. Di matanya, aku bisa melihat kegugupan yang tak pernah ada sebelumnya. Setelah itu, aku pulang dengan dada sesak. Tapi juga dengan satu kepastian, sesuatu memang sedang terjadi. Raka mungkin belum melangkah terlalu jauh. Atau mungkin sudah. Aku belum tahu. Tapi aku bertekad akan mencari tahu semuanya. Setiap malam, saat Raka tertidur, aku mengambil perekam dari bawah meja, mendengarkan rekamannya dengan headset di kamar mandi atau dapur saat subuh menjelang. Beberapa rekaman masih berisi suara biasa, suara Raka menelepon klien, atau hanya gumaman sambil mengetik. Tapi di antara file-file itu, aku menemukan suara asing, suara Maya. Lembut, menggelitik, diselingi tawa ringan. Dan yang membuat jantungku berhenti sejenak. Suara Raka membalas tawa itu dengan nada yang sama seperti dulu ia bicara padaku. "Jangan manja gitu, nanti aku nggak tahan," ucap Raka dalam rekaman. Nafasku tercekat. Tubuhku seperti membeku. Meskipun kalimat itu bisa diartikan macam-macam, aku tahu cara Raka mengatakannya. Itu bukan candaan biasa. Itu adalah bentuk kedekatan yang selama ini telah hilang dariku,
dan kini ia bagikan kepada orang lain. Tanganku gemetar saat menekan tombol stop. Tapi hatiku justru terasa lebih tenang. Aku sudah mendapat potongan penting dari teka-teki ini. Dan meski menyakitkan, aku tahu ini baru permulaan. Aku belum akan menegur. Belum akan menangis di hadapannya. Aku akan terus diam, terus mengamati, dan mengumpulkan semua bukti yang perlu. Karena jika harus menghadapi badai, aku ingin melakukannya dengan kepala tegak dan kebenaran di tanganku. Beberapa minggu terakhir, aku hidup dengan dua wajah. Di luar, aku tetap istri yang sabar, menyiapkan makan malam dan mencuci pakaian seperti biasa. Tapi di dalam, aku adalah penyelidik diam-diam, menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan Raka dan Maya, sepasang manusia yang tak tahu bahwa langkah mereka sedang diawasi. Dan hari itu, aku menemukan bukti paling keji yang selama ini kutakuti, tapi juga kucari. Pagi itu, sebelum Raka berangkat kerja, aku menyelipkan sebuah kamera kecil ke dalam saku tersembunyi tas kerjanya. Kamera itu sangat kecil, lensa lubang jarum yang bisa merekam video dan audio. Aku sudah mengatur agar kamera merekam otomatis setiap pukul 5 sore, waktu di mana kantor mulai sepi dan aktivitas tak lagi terlalu formal. Malamnya, setelah Raka tertidur, aku memindahkan isi rekaman ke laptop. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Telapak tanganku basah oleh keringat. Detik demi detik rekaman berlalu tanpa kejutan, hingga tiba pada pukul 18.47. Video menunjukkan ruang kerja Raka yang temaram. Ruangan sudah sepi, hanya lampu meja yang menyala. Tak lama, Maya masuk ke dalam ruangan, mengenakan gaun kerja body fit berwarna pastel yang sangat kontras dengan suasana kantor yang suram. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di pangkuan Raka yang sudah menanti di kursinya. Tangannya melingkari leher Raka, dan mulut mereka bersatu dalam ciuman panjang yang tak bisa disalahartikan sebagai keakraban biasa. Aku nyaris menutup laptop saat itu juga. Tapi tanganku tak bergerak. Seolah tubuhku ingin melihat semuanya, meski jiwaku menolak. Dalam video, suara mereka mulai terdengar lebih jelas. Maya memiringkan kepalanya, menyandarkan dagunya di bahu Raka sambil memainkan ujung dasinya. "Kapan kita liburan kayak yang kamu janjiin?" Maya berbisik manja. "Sabar, sayang. Gaji belum turun." Raka membalas sambil mengusap punggung Maya. "Aku capek, Kak. Aku pengen ke tempat yang tenang. Ke Ubud atau Lombok. Kamu kan bilang mau ajak aku kabur akhir bulan." "Iya. Aku udah pikirin caranya." Suara Raka terdengar lebih rendah, nyaris seperti berkonspirasi. "Minggu depan aku bilang ke kantor kalau aku ada dinas luar kota. Padahal aku ambil mobil kantor buat kita. Nginap 3 hari. Aku juga bakal ambil dana operasional, nggak banyak, cuma cukup buat akomodasi dan kamu bisa spa atau belanja dikit." "Nah Kak Aal, beneran nggak ketahuan?" Maya tertawa kecil sambil menempelkan wajahnya ke dada Raka. "Udah biasa kok. Siapa juga yang curiga. Istriku aja diem-diem aja, nggak pernah tanya apa-apa." Mereka tertawa bersama. Panas di mataku mulai tumpah. Bukan hanya karena tubuh mereka bersatu dalam ruang kerja tempat Raka dulu sering bekerja lembur untuk menafkahi keluarga. Tapi karena satu kalimat terakhir itu, aku disebut. Aku, istri yang selama ini percaya, yang menahan curiga demi menjaga rumah tangga, dianggap tak lebih dari bayangan bisu yang bisa dibohongi kapan saja. Setelah momen itu, suara dalam video makin vulgar. Pelukan berubah menjadi desahan. Tubuh mereka semakin dekat, tangan mereka menjelajah tanpa malu. Aku mematikan video. Nafasku tercekat. Rasanya seperti disayat dari dalam. Bukan hanya karena pengkhianatan fisik, tapi karena rencana busuk mereka. Raka ingin membawa kabur uang perusahaan demi liburan cabul yang dibungkus alasan dinas luar kota. Kepalaku berat. Rasanya ingin menjerit, ingin melempar semua yang ada di atas meja. Tapi tubuhku terlalu kaku. Mataku hanya menatap kosong layar laptop yang hitam setelah file tertutup. Ada rasa jijik, marah, hancur, dan ketakutan bergulung jadi satu. Raka bukan hanya berselingkuh,
tapi juga berani mengambil risiko kriminal. Dia siap mempertaruhkan pekerjaannya, masa depan kami, reputasi, demi seorang perempuan yang baru beberapa bulan ia kenal. Aku duduk diam lama sekali. Malam sudah larut, suara jangkrik terdengar di luar jendela. Di dalam rumah ini, seorang suami sedang tidur tenang tanpa tahu bahwa rahasianya telah terbuka. Dan seorang istri duduk dalam kegelapan, menyusun langkah berikutnya, bukan lagi dengan harapan untuk memperbaiki, tapi dengan tekad untuk membuka semuanya. Aku tidak akan menghadapinya malam ini. Belum. Tapi rekaman ini akan kusimpan baik-baik. Karena kini aku tak hanya memegang bukti perselingkuhan. Aku memegang bukti kejahatan. Dan waktunya akan tiba, saat semuanya kubuka ke permukaan. Bukan hanya untukku, tapi agar tidak ada perempuan lain yang ditipu oleh wajah setia yang ternyata palsu. Setelah berminggu-minggu menahan diri, memata-matai dengan hati getir, dan mengumpulkan potongan-potongan bukti seperti potongan kaca tajam yang siap melukai siapapun, akhirnya aku mencapai batas. Rasa sakit di dada telah berubah bentuk. Ia bukan lagi luka yang membuatku lemah, tapi bara yang menyala diam-diam, menunggu waktu untuk membakar semuanya. Malam itu, di kamar kerja kecilku, aku menatap folder rekaman yang telah kulabeli rapi. Ada rekaman audio, potongan video, dan tangkapan layar dari percakapan WhatsApp Raka dengan Maya, yang kudapat saat ia lengah meninggalkan ponsel terbuka. Semuanya lengkap, kronologis, dan tak terbantahkan. Tapi aku tak ingin membuat konfrontasi tertutup. Aku tak ingin mendengar alasan, permohonan maaf, atau drama air mata yang terlambat. Aku ingin kebenaran ini meledak di hadapan semua orang, di tempat yang paling mereka jaga, kantor. Pukul 7 pagi, sebelum jam kerja dimulai, aku membuat akun WhatsApp baru. Tanpa nama, tanpa foto profil, hanya satu nomor anonim. Lalu, dengan jari dingin dan detak jantung yang menghentak seperti genderang perang, aku mengirimkan video berdurasi 2 menit itu ke grup WhatsApp kantor Raka, grup yang berisi seluruh karyawan, dari level staff hingga manajer. Tak butuh waktu lama. Pukul 7.18, notifikasi grup mulai berdenting tanpa henti. Aku memantau dari ponsel satuku yang masih terdaftar di grup sebagai anggota pasif. Nama-nama mulai muncul, satu persatu merespons dengan emoji terkejut, pertanyaan panik, dan ekspresi tak percaya. Astaga, ini beneran Raka? Itu Maya, kan? Staf marketing baru? Gila, di ruang kerja sendiri? Siapa yang kirim ini? Kok bisa terekam segini jelas? Sekejap, kantor yang biasanya tenang di pagi hari berubah jadi medan bisik-bisik panas. Aku membayangkan ruangan-ruangan yang dulu sunyi kini dipenuhi suara desas-desus. Bisikan antar meja. Kepala yang saling menoleh. Mata yang menatap layar sambil menahan tawa atau keterkejutan. Telepon kantor yang berdering tak karuan. Suasana yang biasanya formal kini bergetar oleh kabar perselingkuhan yang begitu vulgar, dilakukan oleh 2 orang yang selama ini tampak profesional dan terhormat. Maya, si staf marketing baru, selama ini dikenal sebagai perempuan ambisius yang cepat akrab dengan siapapun. Tapi tidak ada yang menyangka, di balik senyumnya yang manis dan cara bicaranya yang lincah, ia menyimpan hubungan gelap dengan atasan langsungnya sendiri. Dan Raka, suamiku, lelaki yang selama ini dipuji sebagai contoh pria setia, manajer teladan, sosok suami idaman di mata kolega, kini tercoreng habis. Topengnya runtuh dalam sekali hantam. Video itu menunjukkan lebih dari sekadar kedekatan fisik. Itu adalah bukti pengkhianatan, pemanfaatan jabatan, bahkan rencana kriminal menyalahgunakan dana perusahaan untuk kesenangan pribadi. Jam menunjukkan pukul 9 saat kabar itu sampai ke meja HRD dan direksi. Rapat mendadak digelar. Maya tidak masuk. Raka datang terlambat, dan saat ia melangkah ke dalam kantor, semua pasang mata memandanginya dengan ekspresi campur aduk, antara jijik, kecewa, dan puas. Beberapa rekan yang mengenalnya dengan baik merasa terpukul, tapi sebagian lainnya merasa ini semacam pembalasan semesta. Banyak yang tahu Maya sering mencari perhatian berlebihan. Banyak pula yang mulai merasa ada yang aneh dari sikap Raka akhir-akhir ini,
terutama sejak ia sering dinas luar kota. Aku membayangkan Raka di ruangannya, panik memeriksa ponsel, menyadari bahwa aibnya tersebar luas tanpa bisa ditarik kembali. Tak ada yang tahu siapa yang mengirim video itu. Tak ada yang tahu bahwa aku, istrinya yang kalem, yang selalu dianggap tak tahu apa-apa, adalah dalang di balik ledakan ini. Siang itu, aku mendapat kabar bahwa Maya dipanggil ke ruang HRD. Beberapa staf melihatnya menangis, mencoba menjelaskan, tapi tak banyak yang peduli. Dalam dunia kerja, reputasi adalah segalanya. Dan video itu telah menghancurkan milik mereka berdua. Tak lama, Raka juga dipanggil. Tak ada yang tahu persis apa yang dibicarakan, tapi satu hal yang pasti, penyelidikan resmi dimulai. Perusahaan tidak main-main soal penyalahgunaan dana. Dan aku tahu, mereka akan menggali lebih dalam. Karena aku juga menyertakan potongan percakapan tentang rencana liburan dengan menggunakan dana perusahaan. Semuanya sudah kukemas rapi, seperti laporan internal. Dan aku duduk di rumah, menikmati teh hangat di sore hari, sambil melihat grup kantor yang masih terus gaduh. Gosip menyebar ke berbagai divisi. Bahkan klien mulai mendengar kabar itu. Nama Raka tak lagi disebut dengan hormat. Ia menjadi bahan olokan, dan Maya menjadi ikon baru dalam daftar skandal kantor. Di tengah kekacauan itu, aku tak merasa puas. Aku merasa lega, karena kebenaran akhirnya keluar ke permukaan. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi sandiwara. Dan ini baru permulaan. Kantor itu, yang dulunya menjadi tempat tumbuhnya karir dan reputasi Raka selama hampir 1 dekade, kini berubah menjadi medan interogasi. Setelah video itu beredar luas dan menjadi konsumsi seluruh karyawan, pimpinan perusahaan tidak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 24 jam, situasi berubah drastis. Kantor yang biasanya kaku dan penuh, etika mendadak bergejolak oleh skandal paling mencolok sepanjang sejarah internal perusahaan. Pagi itu, 2 surat pemanggilan resmi dikirim oleh bagian HRD. Nama Raka dan Maya tercantum jelas sebagai pihak yang harus segera memberikan klarifikasi atas insiden yang merusak citra perusahaan secara menyeluruh. Raka tiba di kantor dengan langkah berat, wajahnya kusut dan mata sembab. Semua orang tahu, ia sudah menonton videonya sendiri. Tak ada lagi senyum percaya diri atau sapa hangat yang biasa ia lontarkan kepada rekan-rekannya. Sekarang, setiap mata yang memandangnya adalah penghakiman. Maya pun datang, mengenakan blazer hitam dan celana bahan, tapi tak ada yang bisa menyembunyikan kepanikan di wajahnya. Seorang karyawan dari bagian administrasi melihatnya menangis di toilet pagi itu, mencoba merapikan riasannya yang luntur. Tapi air mata tak bisa menghapus kenyataan bahwa ia telah menjadi pusat skandal yang menggemparkan. Raka dipanggil lebih dulu. Ia memasuki ruang HRD dengan didampingi oleh perwakilan legal internal. Di hadapannya duduk 3 orang, Kepala HRD, Manajer Etik dan Kepatuhan, serta Direktur Divisi Operasional. Di atas meja, beberapa berkas telah tersusun, termasuk transkrip sebagian percakapan dari video, tangkapan layar, serta laporan internal keuangan yang mulai menunjukkan adanya kecurigaan pencatatan fiktif atas perjalanan dinas. Saudara Raka, kami ingin mendengarkan klarifikasi Anda terlebih dahulu terkait bukti video yang beredar di grup karyawan. Suara Kepala HRD terdengar datar dan tegas. Raka mencoba bicara, tapi kalimatnya terbata. Itu bukan seperti yang terlihat. Namun tak ada ruang untuk tipu daya. Video berbicara lebih lantang daripada pembelaan apapun. Apa yang mereka lakukan bukan sekadar hubungan terlarang, mereka melakukannya di lingkungan kerja, menggunakan fasilitas kantor, dan yang terparah, menyusun rencana penyalahgunaan dana operasional yang mencoreng integritas perusahaan. Tak lama setelah Raka keluar, Maya dipanggil masuk. Wajahnya pucat. Ia mencoba menangis dan membela diri, mengatakan bahwa dirinya hanya korban bujuk rayu atasan. Tapi rekaman menunjukkan sebaliknya. Ia aktif menggoda, mendorong rencana liburan, bahkan mengajukan ide cuti bersama agar rencana mereka bisa berlangsung tanpa hambatan. Setelah 2 jam pemeriksaan intensif dan peninjauan dokumen serta bukti digital yang sudah diverifikasi, keputusan dibuat.
Pukul 15, surat keputusan resmi dikeluarkan. Raka dan Maya diberhentikan dengan tidak hormat, efektif seketika. Alasan pemecatan tertulis jelas. Melanggar kode etik perusahaan terkait hubungan pribadi di lingkungan kerja. Mencemarkan nama baik perusahaan melalui tindakan tidak pantas yang terekam dalam fasilitas kantor. Dugaan penyalahgunaan dana operasional untuk kepentingan pribadi yang sedang dalam tahap investigasi lanjutan. Kabar pemecatan menyebar lebih cepat dari dokumen resmi. Grup kantor kembali meledak oleh pesan-pesan yang kini bernada lega, sebagian bahkan sarkastik. Akhirnya juga. Cepat banget tindakannya, salut HRD. Tuh kan, kalau udah main api. Di lantai tempat Raka bekerja, suasana hening tapi penuh desas-desus. Beberapa staf membuang foto-foto tim lama yang pernah mereka pajang. Maya mengemas barang-barangnya dalam kardus kecil, ditemani 2 petugas keamanan. Ia menunduk, tak berani menatap siapapun. Raka keluar lebih lambat, masih mencoba menghubungi seseorang lewat ponsel, mungkin mencari bantuan hukum, atau mencoba menelpon aku. Tapi aku tidak menjawab. Tidak kali ini. Saat mereka meninggalkan gedung, tak ada perpisahan. Tak ada tepuk tangan. Hanya tatapan dingin dari rekan-rekan yang merasa dikhianati oleh 2 sosok yang pernah mereka percaya. Dan aku menonton semuanya dari jauh. Bukan dengan rasa puas yang berlebihan, tapi dengan rasa keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Apa yang mereka hancurkan bukan hanya rumah tanggaku, tapi juga kepercayaan publik, reputasi perusahaan, dan nilai-nilai kerja keras yang dibangun puluhan tahun. Pemecatan itu bukan akhir. Ini adalah awal dari pertanggungjawaban yang lebih besar. Aku tahu, langkahku berikutnya bukan hanya berdiri sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang memilih melawan ketidakadilan dengan cara yang paling tenang dan paling menghantam. 2 hari setelah pemecatan itu, suasana kantor masih belum sepenuhnya pulih. Walau video sudah dihapus dari grup oleh admin atas instruksi HRD, jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Nama Raka dan Maya tetap jadi buah bibir. Potongan video, meski sudah dilarang disebarluaskan, masih beredar diam-diam di kalangan karyawan. Sekali sesuatu menyebar di dunia digital, tidak ada jalan kembali. Maya menghilang. Sejak keluar dari gedung kantor terakhir kali dengan kepala tertunduk dan kardus kecil di tangannya, tak ada yang melihat atau mendengar kabarnya. Media sosialnya lenyap. Nomor ponselnya tidak aktif. Beberapa teman dekatnya mengaku ia memilih pulang ke kampung halamannya untuk menenangkan diri. Tapi sebagian besar orang hanya mengangguk tanpa peduli. Seolah Maya telah kehilangan tempatnya dimanapun, termasuk di hati orang-orang yang dulu mengeluhkannya karena kecantikan dan pesonanya. Raka, sebaliknya, tidak menghilang. Justru ia muncul kembali di rumah kami. Siang itu, pintu rumah berbunyi. Aku membukanya perlahan dan menemukan sosok lelaki yang dulu kupanggil suami berdiri di ambang pintu, lusuh, tak terurus. Baju kemeja putih yang biasanya disetrika rapi kini kusut seperti pikirannya. Rambutnya berantakan, dan wajahnya tidak lagi menyisakan wibawa yang dulu ia banggakan. Yang tersisa hanya sorot mata penuh penyesalan dan ketakutan. "Ma, maafkan aku," katanya lirih. Suaranya serak, seperti sudah lama menahan tangis. Aku hilaf. Aku berdiri membatu. Menatapnya tanpa emosi, tanpa amarah, tanpa air mata. Aku sudah melalui semua itu. Sekarang yang tersisa hanya kekosongan yang sunyi tapi kuat. Ia melangkah masuk pelan-pelan tanpa aku undang, dan duduk di sofa ruang tamu yang dulu sering kami tempati bersama saat akhir pekan. Aku sudah kehilangan segalanya. Lanjutnya, jabatan, reputasi, teman-teman pun menjauh. Bahkan orang tuaku kecewa berat. Mereka tahu dari tetangga, video itu sampai juga ke grup keluarga. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Tangis yang tertahan akhirnya tumpah. Tapi bagiku, air matanya tak mengubah apapun. Ia bukan menangisi perbuatannya. Ia menangisi akibatnya. Ia bukan menyesal karena menyakitiku, tapi karena dunia akhirnya tahu siapa dia sebenarnya.
Aku salah. Aku tergoda. Maya, dia cuma permainan. Setelah semua ini terjadi, dia bahkan tak menghubungiku. Meninggalkan aku begitu saja. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya karena satu kesalahan. Tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Kata-katanya seperti naskah yang sudah terlalu sering kudengar dalam kisah-kisah wanita lain yang dikhianati. Penyesalan selalu datang terlambat. Tapi tidak semua orang yang terlambat layak mendapat maaf. Aku menatapnya tanpa senyum, tanpa empati, lalu berkata pelan, "Kau tidak kehilangan segalanya. Kau hanya kehilangan topengmu. Yang kau kehilangan sekarang adalah akibat dari semua yang kau perbuat sendiri." Ia tertunduk. Suasana rumah mendadak senyap. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, mengiringi jeda panjang yang tak nyaman. Setelah beberapa menit yang seakan tak berujung, ia berdiri perlahan. "Kalau kau tak bisa memaafkanku sekarang, setidaknya izinkan aku menebus kesalahan. Aku akan pergi, tapi aku akan tetap bertanggung jawab." Aku tidak menjawab. Ia melangkah keluar, dan kali ini, aku membiarkannya menutup pintu sendiri. Dan saat pintu itu tertutup, seolah satu bab dalam hidupku juga ikut tertutup. Bab tentang ketulusan yang dikhianati dan cinta yang dihubur oleh ego. Di hari-hari berikutnya, Raka mencoba menghubungi beberapa kali. Lewat pesan, telepon, bahkan menitipkan surat lewat adiknya. Tapi aku tak membalas. Aku sibuk membenahi hidupku sendiri. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, membangun kembali kepercayaan diriku yang sempat hancur. Aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Dan aku tak ingin hidupku dikendalikan lagi oleh penyesalan orang lain. Tentang Maya, tak ada kabar lebih lanjut. Beberapa rumor menyebutkan ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tapi nama dan reputasinya sudah lebih dulu sampai. Dunia kerja bisa lebih kejam dari yang dibayangkan. Sekali tercoreng, sulit kembali. Dan tampaknya, dia juga tidak lagi punya siapapun yang membelanya. Kini, rumah terasa lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang menyakitkan. Ini adalah sunyi yang menenangkan. Aku bisa bernapas bebas, tanpa rahasia, tanpa kebohongan, tanpa pura-pura bahagia. Ini bukan akhir. Ini adalah permulaan. Setelah semua yang terjadi, aku memilih jalan yang tak banyak dipilih perempuan lain. Aku tidak menceraikan Raka. Tapi itu bukan karena cinta masih tertinggal, bukan karena hati ini belum sanggup melepas. Aku hanya memilih cara yang lebih senyap dan lebih tajam. Membiarkan ia hidup dalam bayang-bayang kesalahannya, sementara aku pergi membawa semua yang pernah ia banggakan. Langkah pertamaku adalah keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu kami beli atas nama bersama. Tetapi semua cicilan, biaya renovasi, dan bahkan pajaknya selama ini berasal dari tabunganku. Raka tak pernah tahu, karena selama menikah, aku tidak pernah menuntut, tak pernah membeberkan betapa besar sumbangsihku untuk rumah tangga ini. Ia pikir semua datang dari kerjasama, padahal aku yang selama ini menopang. Dalam diam, aku kumpulkan semua dokumen legal. Sertifikat rumah, BPKB 2 mobil, surat kepemilikan saham kecil di perusahaan properti tempat aku berinvestasi, hingga akun investasi yang selama ini aku rawat dengan hati-hati, semuanya atas nama Raka, tapi dananya dariku. Aku sudah siapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Termasuk pengacara dan notaris pribadi yang membantu mengurus alih kepemilikan aset melalui jalur hukum. Semua dilakukan dengan dokumen lengkap dan persetujuan yang secara tak sadar pernah ia tanda tangani atas dasar beresin surat rumah atau tanda tangan perpanjangan kepemilikan aset. Raka tak pernah tahu bahwa tanda tangannya pada banyak dokumen selama ini bukan formalitas biasa. Ia lupa, atau tak sadar, bahwa perempuan yang selama ini ia remehkan diam-diam lebih cermat dari yang ia kira. Aku pindah ke sebuah rumah baru, di kawasan tenang namun strategis. Rumah yang aku bangun sesuai seleraku, bukan selera Raka atau mertuaku. Interiornya hangat dan modern, dipenuhi cahaya matahari yang masuk dari jendela besar di ruang tengah. Tidak ada lagi suara berat lelaki yang menuntut. Tidak ada lagi bau parfum asing yang tertinggal di kerah kemeja suami. Yang ada hanyalah ketenangan. Aku kembali bekerja seperti biasa.
Reputasiku di kantor malah semakin baik. Banyak yang diam-diam menghormatiku karena ketegasanku menghadapi skandal itu dengan kepala dingin. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa aku adalah sumber tersebarnya video itu. Dan aku tak berniat memberitahu siapapun. Biarlah rahasia itu terkubur bersama luka yang sudah kugenggam rapi. Beberapa minggu setelah aku pindah, Raka datang. Lagi-lagi dengan wajah lesu dan nada memelas. "Kenapa kamu pergi dan bawa semuanya?" Tanyanya dengan nada patah. Aku tak langsung menjawab. Hanya menyodorkan satu map berisi salinan dokumen legal yang menunjukkan bagaimana semua aset itu, meski atas namanya, dibeli, dirawat, dan didaftarkan menggunakan dana pribadiku. "Aku tidak menceraikanmu, Raka," kataku pelan namun dingin. "Karena kau tidak layak dibebaskan. Kau akan tetap menjadi suamiku secara hukum, tapi tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa akses rekening, tanpa pengaruh apapun dalam hidupku. Kau bebas hidup sesukamu, tapi kau tak punya apapun dariku lagi." Ia terdiam. Rahangnya mengeras, matanya menatap kosong ke dokumen itu. Aku tahu ia marah, tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Semua sah. Semua legal. Ia hanya bisa menerima bahwa hidup yang dulu ia banggakan kini telah terlepas dari genggamannya, perlahan tapi pasti. Hari-hariku berubah. Aku mulai menyusun kembali impian-impian yang sempat tertunda. Mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan bisnis kecil-kecilan yang dulu hanya hobi, dan membuka ruang baru untuk kehidupan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Aku bukan janda, tapi aku juga bukan istri. Statusku abu-abu, dan aku sengaja membiarkannya begitu. Raka masih mencariku sesekali, kadang lewat pesan singkat bernada sedih, kadang lewat perantara keluarganya yang tiba-tiba jadi sangat peduli. Tapi aku tidak menanggapi. Mereka semua diam ketika aku disakiti. Mereka kehilangan hak untuk bicara saat aku mulai bangkit. Kini, aku hidup mandiri, bukan sebagai wanita yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang memilih tidak melanjutkan penderitaan. Aku tidak butuh perpisahan dramatis atau surat cerai untuk membuktikan bahwa aku telah selesai. Karena sesungguhnya, aku sudah bebas. Bahkan sebelum aku benar-benar pergi. Raka tidak tahu harus kemana. Dunia yang selama ini ia anggap sebagai tempat bermain dan mengejar kepuasan, kini seakan-akan mengerucut menjadi ruang sempit yang penuh dengan kecemasan dan penyesalan. Setelah pemecatan yang membuat namanya tercemar di dunia profesional, pintu-pintu pekerjaan yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat. Banyak perusahaan yang dengan tegas menolak melibatkan dirinya. Saat ia mendekati 1-2 perusahaan dengan harapan, jawaban yang diterimanya selalu sama, "Kami menghargai pengalaman Anda, tapi kami tidak dapat melanjutkan proses ini." Reputasinya telah rusak parah. Sekali nama tercoreng, sulit untuk menghapusnya. Semua orang tahu tentang video itu, tentang perilakunya yang tak pantas, dan meskipun HRD di beberapa perusahaan mungkin tahu soal prosedur yang seharusnya diikuti, banyak dari mereka yang hanya melihatnya sebagai beban berisiko. Raka coba mengumpulkan diri, mencari pekerjaan melalui berbagai saluran. Ia tak segan menawarkan diri untuk posisi-posisi kecil, bahkan yang jauh dari jabatannya sebelumnya. Tapi semuanya berakhir sama. Kepercayaannya dipertanyakan, dan wajahnya yang dulu selalu penuh karisma kini hanya membawa kecurigaan. Beban ini semakin berat ketika ia mencoba mendekati wanita lain. Dulu, Raka selalu merasa mudah mendapatkan perhatian perempuan, bahkan tanpa usaha besar. Tetapi kini, wajahnya yang lelah, tubuhnya yang kurus akibat stres, dan sikapnya yang cemas membuatnya tak lagi menarik di mata orang-orang. Ia berusaha, berulang kali, mencoba untuk menunjukkan bahwa ia masih bisa jadi pria yang diidamkan, namun semuanya tak berhasil. Percakapan dengan wanita-wanita yang ditemuinya terasa kaku. Tak ada lagi obrolan ringan yang bisa mengalir dengan lancar. Semua terasa canggung, dan di matanya, mereka melihat bukanlah sosok pria dengan ambisi yang besar, melainkan seorang pria yang sedang berjuang untuk keluar dari bayang-bayangnya sendiri. Selain itu, ia masih terikat oleh status pernikahan denganku. Meski kami telah terpisah secara fisik, status hukum kami masih suami istri. Itu berarti ia tak bisa melanjutkan hidupnya dengan sah bersama perempuan lain,
bahkan jika ia ingin menikah lagi. Raka mungkin berpikir bahwa kami bisa bercerai dan ia bisa mendapatkan kebebasan. Tapi aku tak pernah memberikan kesempatan itu padanya. Aku tahu, inilah cara yang akan memaksanya untuk menghadapi semua akibat dari perbuatannya. Suatu hari, dia datang ke rumahku, lagi. Kali ini, dia datang dengan perasaan yang lebih berat, tak lagi dengan permohonan maaf yang penuh harapan. Wajahnya lebih kurus, matanya lelah, dan suara bicaranya semakin pelan. Tapi aku sudah tidak merasa kasihan. Aku melihatnya bukan sebagai pria yang kucintai, tapi sebagai pria yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang telah ia buat. "Kenapa kamu tidak mau menceraikan aku?" tanyanya dengan suara patah. "Kau sudah punya semua yang kau inginkan. Kenapa masih menahan aku?" Aku diam sejenak, memandangnya tanpa ekspresi. Kemudian aku menjawab dengan tenang, "Karena aku ingin kau tahu, Raka. Kau bukan hanya kehilangan pekerjaan, bukan hanya kehilangan reputasimu. Kau kehilangan hak untuk memilih, karena kau sudah memilih untuk menghancurkan semuanya." Ia menunduk, tidak ada lagi amarah atau pertahanan dalam dirinya. Hanya ada keputusasaan yang menguasai dirinya. "Maya sudah pergi," lanjutnya pelan. "Dia tidak peduli lagi padaku. Setelah semua ini, dia malah menuduhku sebagai orang yang membawa malapetaka dalam hidupnya. Aku ditinggalkan, dan sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Aku menatapnya, namun hatiku tidak sedikit pun melunak. "Tugasmu sekarang bukan mencari siapa yang meninggalkanmu atau apa yang hilang darimu. Tugasmu adalah memperbaiki dirimu. Jika itu memungkinkan, mungkin akan ada kesempatan untukmu kembali bangkit. Tapi jika kau terus meratapi masa lalu dan kesalahanmu, maka selamanya kau akan terjebak di dalamnya." Aku tak mengundangnya masuk. Aku tahu ia ingin berbicara lebih banyak, mengutarakan lebih banyak alasan dan pembelaan. Tapi aku tak ingin mendengar lagi. Tidak ada lagi ruang untuk pembicaraan tentang penyesalan. Tidak ada ruang lagi untuk kasih sayang yang sudah lama pudar. Raka kembali terdiam dan berjalan keluar, hanya dengan langkah pelan. Aku tahu ia tak akan menyerah begitu saja. Setiap hari ia mencoba menghubungiku lagi, melalui pesan atau panggilan telepon. Tapi aku tak memberi balasan. Diamku adalah jawabannya. Diamku adalah caraku untuk memberinya pelajaran bahwa dalam hidup, tidak semua kesalahan bisa dimaafkan begitu saja. Aku melihat Raka yang dulu penuh percaya diri kini terpuruk. Mungkin suatu saat ia akan menyadari betapa dalamnya luka yang ia buat, tidak hanya untukku, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Namun, aku tak peduli. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu penebusan atau pengampunan dari orang lain. Aku sudah cukup dengan diri sendiri. Aku hidup dengan ketenangan yang bukan hanya aku raih, tetapi aku ciptakan dengan keras. Aku tidak lagi merasa kasihan. Yang aku rasakan adalah kebebasan. Kebebasan dari penyesalan orang lain, kebebasan dari cengkraman masa lalu yang tidak lagi relevan. Raka masih berusaha, tetapi aku tidak akan pernah memberi kesempatan kedua untuk kebohongan dan pengkhianatan. Aku telah mengambil kendali atas hidupku, dan aku tak akan membiarkan siapapun, termasuk dirinya, mengambilnya kembali. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku tidak mengharapkan apapun darinya, Raka terus berusaha. Ia terus berusaha menghubungiku. Meskipun aku tahu, ia bukan lagi suami yang kukenal. Ia bukan lagi pria yang dulu mendampingiku dengan janji-janji manis. Semua itu telah terkikis oleh pengkhianatannya sendiri. Dan kini, ia hanya menjadi bayangan dari seseorang yang aku cintai dulu. Suatu hari, saat aku sedang duduk di ruang kerjaku di rumah baru yang jauh lebih nyaman dan tenang, aku mendapat panggilan dari nomor yang sudah lama tak kukenal. Aku sudah menduga siapa yang menelepon, tetapi tetap saja, sebuah rasa janggal menyelusup. Aku menerima telepon itu dengan tenang. "Halo." Suara Raka terdengar lebih lembut dari yang kubayangkan, penuh keputusasaan, namun ada secercah harapan di sana, harapan yang tak seharusnya ada. "Aku ingin berbicara denganmu," ujarnya, nadanya sungguh berbeda, lebih lembut dan penuh permintaan. "Aku sudah merenung, sudah cukup lama. Aku tahu aku salah.
Aku ingin minta cerai, agar aku bisa bebas dan memperbaiki hidupku. Aku tak bisa terus hidup seperti ini. Kau tak seharusnya dipenjara oleh status ini. Aku memintamu untuk memberikan kebebasan itu. Aku minta cerai, agar kita berdua bisa melanjutkan hidup masing-masing. Aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya dengan hati yang dingin. Tanpa emosi, aku menanggapinya dengan suara datar. Kau ingin cerai, Raka? Sekarang? Setelah semua yang kau lakukan padaku? Setelah apa yang kau ambil dariku? Kau masih merasa berhak meminta itu? Di ujung telepon, ada keheningan panjang. Aku tahu ia mencoba mencari kata-kata, mungkin menyesali semuanya, mungkin merasa terlambat. Tapi aku tidak akan memberi ruang untuk penyesalan yang datang terlambat. Kenapa kau menolakku? Suaranya mulai naik, sedikit panik. Aku tahu aku hilaf, tapi kau tidak bisa terus membiarkan aku terjebak seperti ini. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin kebebasan. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan ketegasan yang membuat jantungku terasa tenang. Kau tak layak mendapatkan kebebasan dariku, Raka. Kau sudah mengambil segalanya dariku, kepercayaanku, cintaku, bahkan dirimu sendiri. Kini giliranmu untuk merasakan bagaimana rasanya kehilangan segala sesuatu. Aku tak ingin mendengar lebih banyak lagi. Suara Raka semakin merintih di ujung telepon, tapi aku menahan diri. Aku tahu dia berharap aku akan melunak, bahwa aku akan memberi jalan keluar untuknya. Tapi tidak ada lagi ruang untuk itu. Tidak ada ruang untuk pengampunan, tidak ada ruang untuk rasa kasihan. Jika sebelumnya aku masih berharap, sekarang semua itu sudah lenyap. Kau tak berhak untuk meminta cerai, Raka. Lanjutku, suara semakin tegas. Nikmatilah hasil dari pengkhianatanmu. Ini adalah konsekuensimu. Dan selama kau masih berstatus suamiku, aku tak akan memberi jalan keluar bagimu. Aku menutup telepon itu tanpa memberi kesempatan pada Raka untuk menjelaskan lebih lanjut. Aku merasa tidak ada kata-kata lagi yang bisa mengubah keputusan ini. Raka harus belajar untuk menghadapi kenyataan bahwa hidupnya telah berubah, dan dia tak bisa lagi mengendalikan arah jalan yang harus ia tempuh. Aku sudah mengambil kendali penuh atas hidupku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Raka mungkin berpikir bahwa jika ia meminta cerai, ia akan bebas, tetapi aku tidak akan memberi kebebasan itu begitu saja. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk setiap pengkhianatan yang telah ia lakukan. Dan aku tidak akan merubah keputusan itu hanya karena dia menyesal. Setelah percakapan itu, aku merasa lega, bukan karena aku menolak permintaannya, tetapi karena aku akhirnya sepenuhnya memahami kekuatanku. Aku tidak hanya mengendalikan hidupku, tapi juga masa depanku. Aku tidak lagi terikat oleh seseorang yang tidak menghargai apa yang telah kuberikan. Raka bisa menyesal, bisa meratap seberapapun, tetapi tidak ada ruang untuk dia kembali. Dia akhirnya harus belajar bahwa hidup itu tidak selalu memberi kesempatan kedua, dan kebebasan tidak datang dengan mudah. Setiap pilihan yang dibuat akan membawa konsekuensi, dan Raka harus menghadapi kenyataan itu, sama seperti aku telah menghadapi kenyataan yang sangat pahit tentang dirinya. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan setelah ini. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk meraih kebebasan yang ia inginkan. Aku sudah mengambil langkah besar untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu, dan aku tidak akan menoleh kembali. Dia telah memilih jalannya, dan aku juga telah memilih jalanku. Hidupku sekarang adalah milikku sepenuhnya. Dan meskipun jalan itu penuh tantangan, aku tahu aku akan kuat. Karena aku tidak lagi menginginkan kebebasan hanya dari hubungan itu. Aku menginginkan kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Bebas dari ketakutan, bebas dari penyesalan, dan bebas dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menghargai apa yang telah diberikan. Aku akan melangkah maju, lebih jauh dari sebelumnya, lebih kuat dari apapun yang pernah terjadi. Raka tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya bisa hancur secepat ini. Dari seorang pria yang dulu selalu tampak sukses, penuh kepercayaan diri, dan dihormati, ia kini menjadi bayangan gelap dari dirinya sendiri. Setiap hari terasa lebih berat baginya, beban yang tak pernah ia rasakan sebelumnya terus menghantui langkahnya.
Setelah pemecatannya di perusahaan, ia berusaha mencari pekerjaan di mana saja. Namun, reputasinya yang tercoreng membuat setiap usaha terasa sia-sia. Pintu-pintu yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat. Semua orang yang dulu menghormatinya sekarang menghindarinya. Ia hanya bisa memandangi iklan pekerjaan yang muncul di layar komputernya, tak mampu melangkah lebih jauh. Kepercayaan dirinya hancur, dan wajahnya yang dulu penuh karisma kini penuh dengan keputusasaan. Suatu malam, ia duduk termenung di dalam apartemen kosong yang dulunya penuh dengan kenangan. Maya, yang dulu selalu ada di sisinya, kini juga menghilang tanpa kabar. Tidak ada lagi yang menyapanya dengan hangat, tidak ada lagi yang berbagi canda tawa. Semua orang yang dulu ia anggap teman kini menjauh darinya, bahkan mereka yang dulu menganggapnya sebagai rekan profesional mulai menghindarinya. Tanpa pekerjaan, tanpa teman, dan tanpa cinta, Raka terperangkap dalam kesendiriannya. Ia mencoba menghubungiku lagi, berharap bisa mendapatkan sedikit kebaikan dari masa lalunya. Namun, aku menolaknya dengan tegas, tak ada lagi ruang untuknya dalam hidupku. Tak ada lagi kesempatan kedua, tak ada lagi belas kasihan. Aku bukan lagi perempuan yang dulu, yang mudah tersentuh oleh penyesalan. Hari demi hari, ia semakin tenggelam dalam kegagalan. Raka mulai kehilangan arah, dan pada akhirnya, dia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Mungkin, di dalam hatinya yang hancur, ia tahu bahwa ia telah membayar harga yang terlalu mahal untuk sebuah pengkhianatan. Raka kini hanya seorang pria yang terperangkap dalam keputusasaan, mengenang setiap kesalahan yang telah ia buat, berharap bahwa suatu saat nanti, dia akan bisa memperbaikinya. Meskipun ia tahu, dalam hatinya yang paling dalam, bahwa kesempatan itu sudah lama hilang.